Berbicara mengenai bangsa Yahudi, maka akan terlintas di benak kita mengenai keberadaan Bani Israel. Bani Israel memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebut dalam Al-Quran. Bangsa tersebut tidak lain merupakan kaum dari Nabi Musa alaihissalam. Mereka dikenal dengan sifat pembangkang dan tidak segan membuat syariat di luar ajaran sang Nabi. Lalu, apa sajakah janji Allah terhadap bangsa Yahudi? Dan benarkah masih ada yang belum terpenuhi? Janji Allah yang pertama dan telah terpenuhi adalah pengusiran dan kehancuran awal Yahudi. Sikap bangsa Yahudi yang paling menonjol dalam diri mereka yaitu, sikap meremehkan bangsa lain. Pernyataan itu bukanlah mengada-ada, Al-Quran sendiri telah beberapa kali menyebut tindak tanduk bangsa Yahudi sejak dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Quran Surah Al-Isra ayat 4 dan 5. Bangsa Yahudi melakukan kerusakan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian penghancuran susulan datang menimpa mereka, tanpa menunggu waktu yang lama. Kehancuran dan pengusiran bangsa Yahudi ini adalah perjuangan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga koloni mereka sempat terpecah, tersebar ke seluruh penjuru negeri. Hal ini, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Lalu janji Allah yang kedua dan telah terjadi adalah kebangkitan bangsa Yahudi, seperti yang terjadi saat ini. Allah juga berjanji kepada bangsa Yahudi mengenai hari kebangkitan. Setelah mereka mengalami kehancuran pertama, Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya. Sehingga janji kedua telah terpenuhi, sebagaimana bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dan menduduki negeri Syam dan Palestina. Hal ini sesuai firman dalam Al-Quran, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Quran Surat Al-Isra ayat 6. Terbukti, dengan sejahteranya perekonomian maupun politik terhadap bangsa Yahudi Israel. Imigran Yahudi mengalir deras dari segala penjuru negeri ke bumi Palestina, tanpa bisa dicegah kaum muslimin. Kini tinggal satu janji Allah kepada Yahudi yang belum terpenuhi, yaitu kehancuran Yahudi untuk selama-lamanya. Sebagaimana janji pertama dan kedua terpenuhi, Allah tidak akan mengingkari janji yang ketiga. Derita yang dirasakan bangsa Palestina akan segera dituntaskan. Perbuatan keji yang dilakukan Israel hanya akan mempercepat datangnya hukuman dan murka Allah. Seperti yang Allah firmankan di Quran Surah Al-Isra ayat 7. Allah telah memastikan akan melenyapnya bangsa Yahudi dari bumi ini. Maha suci Allah telah memberitahukan kepada kaum muslimin akan kembali memasuki Masjidil Aqsa, sebagaimana dahulu di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina. Dalam kitab Taurat, Allah telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi kemudian mereka membuat kerusakan besar sehingga menyebabkan Allah menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Setelah itu kerajaan mereka akan binasa, diusir, dan dicerai-beraikan.